Simanunlang, seorang yang mengklaim diri orang membawa ke surga. Dia beberapa waktu yang lalu diperbincangkan media sosial khususnya orang-orang Batak karena menyebut bahwa dia adalah jembatan membawa orang masuk surga. Ini kita harus berbincang, kita harus gali apa dasar, apa pikiran, apa latar semua pemikiran dari Bapak Tulus Simanunlang ini mengklaim bahwa dia diberi yang maha kuasa mandat membawa orang masuk surga. Orang sama. Poros. Terima kasih di waktu sudah diberi untuk suara tabian berbincang-bincang. Amang Tulus di media sosial terutama di komunitas orang Batak di Jakarta ini menjadi perbincangan yang sangat viral bahwa ada seorang warga Simanunlang bernama Tulus Simanunlang mengklaim bahwa dia juga menjadi jembatan orang membawa orang masuk surga. Apa latar belakangnya, Pak? Ya. Pertama-tama bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberi waktu pada saat ini atas kehadiran apa tadi namanya? Suara tabian. Ya, yang mana ini saya tidak akan melupakan. Ini adalah secara yang paling tidak dilupakan. Karena pada saat ini hadir yang pertama untuk ketemu langsung dengan saya dari Jakarta. Jadi selama ini saya sudah bernubuat, inilah teman-teman saya seiman di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah saya beritahu kepada termasuk kepada ibu kandung saya ini, ibu tercintaku ini, bahwa saya akan seberapa nanti di seluruh dunia hanya untuk kemudian Tuhan Yesus. Dan tidak tentang pertanyaan media pers yang hadir pada saat ini, saya harus jawab dengan baik. Sebelum inilah saksi ibu yang melahirkan saya. Nama saya sudah dinubuatkan sebelum ada saya lahir di bumi ini dengan sebutan nama Tulus Simanunlang. Tulus namanya, tulus hatinya, tulus di dalam, tulus di luar, tulus pembicaraan, tulus perbuatan, teori dan praktek sama. Jadi kalau Tuhan Yesus itu bernubuat atau memberitahu, menyatakan sesuatu, tidak pernah meleset dan tidak pernah bohong. Semua firman-Nya digenapi. Karena ada tertulis, biarpun langit dan bumi lenyap, tetapi firman Tuhan kita itu selalu digenapi dan selalu benar, selalu berkuatan, hidup dan berkuasa. Itulah yang saya alami selama ini. Jadi semua nubuatan tentang saya adalah benar adanya dan dihubungkan dengan Alkitab itu, karena saya selalu berpedoman kepada Alkitab. Karena apa? Alkitab itu adalah sempurna, tidak lebih, tidak kurang. Jadi benarlah ibu saya ini melahirkan saya tanggal 4 bulan 2 tahun 1966. Ibu saya inilah yang membesarkan saya sampai dewasa, menyekolahkan dengan bertanggung jawab atas jerih payahnya. Ibu saya ini hidup dalam bertani, dikenal orang ini rajin bekerja. Boleh disebut nama ibunya? Nama ibu saya adalah Berna Borusgalinggi. Berna Borusgalinggi. Baru Parna ya? Ya. Halo Parna, ini Beremu. Lanjut. Oke, pertanyaannya kemudian begini Pak Tulus. Siap. Sudah dijawab tadi. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya dari kami, apa sih latar belakang sebelum Pak Tulus atau Amang Tulus mendapat wahyu pengawahyuan itu? Siapa sih Pak Tulus sebenarnya, keluar kemana? Apakah dulu pengawal Kristen atau anggota gereja mana? Bagus. Sebelum ada saya panggilan, saya sangat rajin ke gereja. Gereja saya HGBP itu.
tidak pernah absen sekalipun kecuali sakit. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Yesus memanggil saya keluar dari organisasi gereja. Karena ada masalah. Ini adalah karena panggilan Tuhan Yesus lain. Tidak. Tepat hari Minggu tanggal 18 bulan 7 tahun 1993. Oke. Begitu saya dipanggil, langsung mulai hari itu sampai berikutnya nggak pernah lagi masuk ke gereja. Baik, di situ saya akan tanya juga. Oke. Bagaimana pemanggilan itu? Apakah dengan suara gemuruh atau dengan suara manusia atau suara apa yang sampai ke Pak Tulus? Iya. Yesus itu bicara langsung ke hati dan pikiranku. Oke. Artinya tidak bisa dilihat secara kasat mata. Tidak bisa. Berarti itu kan imajinasi kalau pikiran dan hati. Imajinasi yang terinternalisasi dalam diri. Nah, begitulah adanya dan yang sebenarnya bahwa saya percaya bahwa panggilan itu adalah menurut langsung ke hati dan pikiranku. Saya mau. Baik, kalau itu bukankah pikiran diberi, kehendak juga diberi? Yes. Apakah itu pantas kita klaim wahyu atau Tuhan datang? Karena imajinasi pikiran manusia. Saya percaya bahwa itu benar-benar panggilan dari Tuhan Yesus di saya. Jadi selama 28 tahun saya berubah transformasi tertutup. Artinya saya tidak bisa serupa dengan manusia-manusia biasa. Makanya mau ke hiburan, mau ke pesta manapun itu, saya selalu terkunci. Tuhan Yesus tidak membiarkan. Sekalipun adik kandung saya, saudara-saudara kami menikah, tidak bisa saya terlibat di sana. Hanya karena Tuhan Yesus melarang supaya saya jangan terlibat ke sana. Saya harus mau dan saya harus melakukan. Jadi selama 28 tahun itu banyaklah di situ dugaan-dugaan orang yang bukan kepada saya. Ada yang sudah dibilang stres, macam beragam lah tentang bagaimana pendapat orang sekampung kepada saya, termasuk keluarga dekat. Jadi saya tidak peduli dengan pernyataan itu semua. Yang saya hargai adalah bagaimana perintah Tuhan itu kepada saya sedang harus jalankan. Baik, kan pengalaman orang berbeda-beda. Benar. Pengalaman iman orang berbeda-beda. Benar. Iman tidak bisa dibatasi. Benar. Jadi kalau kita menyebut kita beriman pada Kristus, Yes. saya akan pertanyakan begini. Ya. Berarti iman kita itu tidak mungkin terukur, tetapi dampak iman kita itu kan bisa terlihat. Benar. Apakah pengalaman iman dari Abang Tulus sendiri untuk kemudian menemukan wahyu, pengalaman-pengalaman iman? Iya. Pengalaman saya selama 28 tahun, saya tulis beritahu dari tirsolasi tertutup dalam keadaan pemalu, penakut, dan tidak tahu apa-apa. Alias bodoh. Sejak tahun 93. Mulai tanggal 18 bulan 7 tahun 1993 sampai tanggal 10 bulan 10 tahun 2021. Tetapi di dalam proses 28 tahun itu saya juga diberi kuasa. Kuasa apa itu? Contoh, yang namanya roh-roh halus, jin, setan, iblis, guna-guna, dukun, dan segala macam yang tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan itu pada takut sama saya. Tanpa ngomong, tanpa berdoa pun saya, tanpa bicara, yang namanya setan, roh halus, jin, semua pada takut kepada saya. Membuktikan kuasa itu ada pada diri saya. Tulus namanya, tulus artinya. Oke, karena menyebut kata Yesus. Yes. Apakah profil biografi dari Yesus Kristus sejak lahir sampai dia bersalib, bangkit, dan naik ke surga, Pak Tulus kuasai dan tahu cerita ini? Oh, masalah itu bisa saya tahu karena saya kan berpedoman kepada Alkitab. Oke. Tetapi saya tidak menyatakan bahwa saya hafal tentang Alkitab. Tetapi kalau saya baca, saya mengerti dan paham. Oke. Dalam konteks itu saya bertanya soal
biografi Yesus. Ya. Yesus sebelum dia mengklaim dirinya dipakai Tuhan, dia wakil daripada Tuhan dan dia Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Benar, setuju. Lahir Dia kan lahir secara dari Roh Kudus. hal yang secara manusia tidak kita bisa nalar. Logika manusia tidak masuk akal. Yes. Dia lahir dari rahim perempuan yang tidak pernah menikah. Benar. Dari Lalu- Bunda Ya, Perawan. lalu nanti Maria. sejak umur 8 tahun sampai nanti 33 tahun tidak jelas kata orang dia kemana. Ya. Tetapi karena dia seorang Yahudi, dipastikan dia belajar dalam pendidikan tata aturan Yahudi, belajar belajar Taurat, belajar hal-hal Iya, tentang benar, benar. Yahudi. Benar. Maka kemudian dia di umur 30 tahun dia menyatakan sebagai anak, sebagai Tuhan yang membawa orang jembatan Keselamatan. untuk keselamatan itu adalah dia. Kalau Aman Tulus hubungkan dengan pengalaman ini, adakah pengalaman seperti Yesus ini Anda alami? Jadi sebelum saya dipanggil, saya juga sekolah kan, mulai dari sekolah minggu sampai SD, SMP, SMA, ya. kan belajar juga agama kan, belajar juga kita rajin ke gereja. Jadi sebelum saya ada panggilan, tentu sedikit bolehlah saya belajar tentang Alkitab dan mendengar dari pokok perpanjang sebetulnya pendeta. Dari situlah saya makin tahu siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu. Demikian, tetapi belum mengenal secara belum tahu mana kehendak Tuhan itu, bagaimana larangannya, belum tahu pada saat itu. Hanya percaya saja kita bahwa Yesus adalah juru selamat yang turun ke bumi bagi manusia. Sekali begitu. Jadi sesudah ada panggilan, maka Yesus itu melalui Roh Kudusnya itu memberitahu kepada saya siapa Tuhan itu, bagaimana kehendaknya, bagaimana larangannya, apa itu gereja itu, apa pemerintah itu, apa organisasi itu, semua terang benderang diberitahu kepada saya melalui Roh Kudusnya itu. Oke. Gitu. Luar biasa. Tapi kan kita belum bisa bayangkan Ya. klaim dari Amang Tulus Manulang itu menjadi seorang pembawa orang masuk surga. Ya. Saya klarifikasi dulu ya. Ya. Tidak pernah sekalipun itu sampai detik ini, sampai kapanpun saya bisa mengklaim bisa bawa orang ke surga. Tetapi Yesuslah yang mengklaim itu. Saya beritahu ke publik. Ya. Saya ulang ya, sampai detik ini tidak pernah saya mengklaim bisa bawa orang ke surga. Tetapi yang saya sering saya bilang adalah Yesus itulah yang mengklaim itu saya bisa bawa orang ke surga. Siapa saja yang mau di seluruh dunia, saya harus siap. Itu. Tapi di depan tempat kita ini tadi kan Ya. ada semacam baliho menyebut Benar. membawa orang masuk surga. Benar. Konteks apa itu? Oke, saya jawab dengan baik ya. Jadi sudah saya bilang tadi selama 28 tahun saya diproses dalam keadaan toleransi tertutup, merasa bodoh, merasa pemalu dan merasa takut, tetapi tidak ada dari sama Tuhan. Selama itu saya sangat minder, tidak bisa tampil kemana-mana. Bayangkan orang pemalu, penakut dan bodoh, kemana saja pun tidak bisa dibawa ini kan. Memang begitulah cara Tuhan itu untuk membentuk saya, memproses saya supaya dibentuk menjadi emas yang murni, yang tak uji. Ini saya kan, jadi tidak ada yang mustahil sama Tuhan dirubah menjadi 180 derajat. Kalau kan, kalau sudah dirubah menjadi 180 derajat, dari 11 itu fire, kan transparan, terbuka, mendunia, berubah. Itu cara Tuhan itu untuk mengangkat saya bisa bawa oleh. Tepat tanggal hari Minggu, tanggal 10 bulan 10 tahun 2001 di rumah ini ada pesta di sini. Disitulah Tuhan Yesus itu memberi mandat kepada saya. Ini mereka ini mendengar. Banyak orang mendengar pada saat itu. Tidak lebih, ada itu kurang lebih 70 orang ya. 70 orang mendengarkan itu. Saya Lagi pertanyaan saya, Oke.
bentuk apa? Bentuk suara kah? Bentuk wujud kah? Bentuk cahaya kah? Dia datang bersuara untuk Pak Tulus. Langsung suara itu didengar. Suara itu didengar. Tadi kan itu kan kita sudah bicarakan, itu kan imajinasi pikiran yang terlalu hiperimajinasi begitu. Bukan hiperimajinasi. Saya mengatakan apa adanya. Tidak ada kayu, tidak ada angan, tidak ada karang-karang, tidak ada busi dan sebagainya. Yang penting saya mengatakan apa adanya, ada yang sebenarnya. Karena saya tahu bahwa yang namanya bohong itu, omong kosong itu adalah di luar kerjaan surga. Begitu. Jadi sesudah saya menerima pekerjaan itu, mereka bisa bawa ke surga. Terus pilih saya, sangat pilih. Jadi begitu saya pilih, Tuhan Yesus bekerja kepada saya melalui Roh Kudus itu, langsung di hari itu langsung saya beritahu sama mereka ini akan segera parah menanti saya di dunia hari untuk kingdom Tuhan Yesus. Berjalan waktu, sesudah berjalan waktu, tanggal 31 bulan 1 tahun 2022, ya kan? Tuhan Yesus menuju saya langsung ke Jakarta. Tanggal 31 bulan 1 tahun 2022, Tuhan Yesus menuju saya ke Jakarta. Terus ke Jakarta. Ke Jakarta untuk apa? Siap, demi misinya. Demi misi Tuhan Yesus. Oke, misinya Ya. untuk disebarkan ke Jakarta dalam rangka apa? Siapa saja di Oh, banyak contoh. Ada umpamanya perkumpulan STM pas tahun kan. Jadi kalau ada gereja mau memanggil saya kok dari situ Tuhan izinkan saya siap. Kalau ada umpamanya universitas teologi saya dipanggil situ saya siap. STT apa yang memanggil Bapak? Gereja Siti Shalom. Shalom di mana? Shalom. Saya lupa itu daerah-daerah itu. Jakarta apa? Saya tinggal pada saat itu di Jakarta Utara. Jadi kalau itu mau ditelusuri ada lagi saya kan. STT Shalom. Yes, STT Shalom. Jadi ada hubungan apa-apa kumpulan merga-merga saya ke sana. Ada banyak lah, makanya kumpulan pasang tahun dan sebagainya. Hanya untuk memperkenalkan Yesus itu menurut saya. Itu lebih saya ke sana. Jadi banyak lagi ke sana, umpamanya yang mau saya jumpai belum terlaksana. Salah satu contoh, Bapak Lu bisa pembejitan, saya belum ketemu dengan Dan rindu ingin ketemu Luhut bin Sarpanjaitan. Oke. Saya tidak akan memperdalam pertanyaan itu. Saya akan bertanya pada konteks tata, aturan, dan pemerintahan. Yes. Di Indonesia ini, Pak Tulus, saya mau sampaikan latar belakang pertanyaan saya. Ada 326 sinode. Itu artinya aliran-aliran gereja yang berbaur Protestan di Indonesia terdaftar di Bimas Kristen Indonesia 326 sinode. Itu hanya Protestan. Iya. Belum dari Katolik kan? Belum. Katolik itu ya kita sebut bersatu. Di mana atau rangkaian mana, mazhab mana, aliran mana, Amang, Tulus, pembawa orang masuk surga ini ditaruh sebagai bagian dari gereja apa atau sinode apa? Saya tidak tahu ya, bahwa saya sekarang sudah dibuat organisasi. Langsung percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu saja. Adapun bagaimana pun soalnya mengajak saya supaya masuk organisasi, saya tidak mau lagi. Dengan alasan apapun, tetap saya pertanggungjawabkan perintah Tuhan Yesus. Langsung, tidak butuh lagi Tuhan Yesus untuk kertas itu. SK contoh seperti organisasi sekolahan harus punya SK ditulis di cari kertas. Yesus melarang itu kepada saya. Supaya bagaimana? Karena Tuhan Yesus dulu tanpa itu sama Rasul-Rasul yang 12 itu tanpa sekali semua itu. Jadi itu yang saya ikuti sekarang. Oke. Jadi Pak Tulus bisa kita kategorikan sebagai rasul atau nabi? Saya tidak dikatakan nabi, tetapi bisa bernubuat. Tidak juga rasul, tetapi bisa mengajar. Bisa memberitahu apa yang akan terjadi. Itulah anugerah Tuhan itu ada pada saya. Yang jelas saya sudah sering katakan dan tulis melalui media sosial dan melalui YouTube pun. Keberadaan Tuhan Yesus itu ada pada saya. Keberadaannya Tuhan Yesus itu ada pada saya. Tetapi tidak pernah saya mengklaim
saya setara dengan Tuhan Yesus. Kepercayaan saya adalah Tuhan Yesus itu adalah di atas segala-galanya. Itu kepercayaan saya. Bukankah semua orang Kristen yang mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya ada Roh Kudus dalam hati? Setuju, mereka percaya, tetapi belum mengikuti Tuhan Yesus. Itu nanti yang terjadi sekarang. Hanya saya yang berada di bawah orang itu bisa mengklaim tidak ada, belum ada sekarang orang yang mengikuti Tuhan Yesus, tetapi yang percaya sangat banyak. Sangat banyak. Apa beda percaya dengan mengikuti? Sangat berbeda jauh. Contoh, Ya. kami 6 bersaudara. Oke. Percaya pekerjaan saya bahwa saya bisa bawa orang ke surga. Oke. Tetapi kalau mereka tidak mengikuti arahan saya yang diberikan Tuhan Yesus itu menurut saya sia-sia, nol besar, bahkan minus, tidak berguna. Hanya percaya saja itu cukup. Sedangkan ada tertulis di situ, sedangkan iblis itu percaya bahwa Yesus itu selamat, percaya. Tetapi ada pemisah. Itulah bedanya percaya dan yang mengikuti. Tetapi itulah dasar kepercayaan. Karena kepercayaan dan iman kasih tidak bisa dilepaskan. Saling mengikat. Oke. Tetapi antara kepercayaan dan pengharapan dan kasihlah yang lebih tinggi. Oke. Begitu. Pak Tulus, Siap. bisakah Oke. membedakan Ya. orang yang dipanggil, orang yang mengalami Kristus, Yes. orang yang hanya percaya tapi tidak menjalankan perintah Kristus? Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi itulah maunya Tuhan Yesus sekarang melalui saya hadir ke bumi ini. Untuk menyatakan siapa Tuhan Yesus itu dalam kasih, dalam pekerjaannya, dalam jalannya, dalam kebenarannya, dalam hidupnya. Karena saat ini banyak orang menghujat saya karena Tuhan Yesus mengklaim saya bisa bawa orang ke surga. Mereka langsung tunjuk-tunjuk Alkitab itu yang tertulis di Yohanes 14 ayat 6. Apa itu? Sini. Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak dari aku. Yesus menyatakan itu. Oke. Kata-katanya aku dalam hati Tuhan bangun. Nazarok satu amin. Yesus marah dia. Itulah si yang sering dimunculkan orang pekerja-pekerja gereja Katolik, Protestan, dan karismatik. Saya menjawab begini, di bawah corona ini saat ini tidak ada yang paham tentang Yohanes 14 ayat 6, tetapi hafalan sangat banyak, berkuat-kuat, berkata-kata, omong kosong, tong kosong dengan nyari dunia, sangat banyak, tetapi memahami dan melakukannya tidak ada. Kecuali Tapi konteks itu kan itu pernyataan Yesus dan Yes. klaim itu kan klaim dari Tuhan Yesus. yes. Apa bagiannya dari itu untuk Pak Tulus? Iya, jadi sudah saya bilang tadi kan, kalau yang menghafal itu kan, istri saya sudah hafal itu. Sudah saya hafal, Yohanes 14 ayat 6 itu. Jadi kebenaran itu hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa, tidak melalui aku. Jadi kalau hafal-hafalan saja, itu percuma. Itu tadi seperti pertanyaan kan, bagaimana untuk mengamati, mengetahui bagaimana hanya dipercaya tidak dilakukan. Mereka sangat percaya, banyak. Jangankan kita sama-sama umat yang percaya sama Tuhan Yesus. Agama-agama lain pun banyak yang hafal dengan ayat itu, sangat banyak. Tetapi kalau tidak dilakukan itu, tidak percaya itu Tuhan Yesus, tidak berguna. Kalau besar. Tapi dari pernyataan Pak Tulus itu kan tidak ada sebenarnya yang urgent yang membuat kita tersentuh untuk ikut Pak Tulus, Ya. karena itu kan klaim Tuhan Yesus. Yes. Kalau klaim itu Anda klaim juga bagian dari klaim Anda, Ya. Jadi kita harus oke, saya lanjutkan. mulai banyak pertanyaan. Jadi kita lanjut dulu ayat yang satu ayat itu ya. Iya. Yohanes 14 ayat 6 itu ya. Jadi Tuhan Yesus sudah melihat manusia ada di bumi ini tidak lagi melakukan kehendaknya, Ya. tidak lagi menjauhi larangannya. Salah satu contoh ayat itu lah kan. Biarpun dibilang itu Yesus jalan kebenaran dan hidup, tetapi manusia sekarang dalam nabiru dalam disol masyaruna, pikiran nabiru dipikir disol masyaruna, ngaru nabiru di ngaru ngaru disol masyaruna. Dede dituani, dede pikiran dituani, dede ngaru dituani. Kalau saya sudah berani mengatakan,
Bagaimana jalan Tuhan Yesus itu saya ikuti terus. Bagaimana kebenarannya itu yang saya pegang dan yang saya lakukan. Bagaimana hidupnya, begitu juga saya hidup. Jadi kalau orang semua bumi sekarang, enggak lah, sudah suka-sukanya semua orang sekarang. Oke. Bukan lagi suka-suka Tuhan. Di latar belakang pertanyaan tadi, Iya. di awal-awal, kan kita sudah bertanya soal iman. Iya. Bahwa dasar iman tadi kan kita sudah pertanyakan. Iya. Pengalaman iman orang itu kan berbeda-beda. Iya. Kita tidak bisa ukur. Nah, jadi bukan saya yang mengukur, Tuhan Yesus yang mengukur, yang memberitahu kepada saya. Saya kan hanya alat, hanya menyampaikan saya. Jadi kalau Tuhan Yesus bicara kepada saya, terus yang sana ini, yang ini itu, laksanakan itu, jangan itu, saya siap. Itulah kerja saya dibuat. Jadi sekarang apalagi kan selama 28 tahun saya mau saya berdoa di masuk kami tertutup sampai air mataku sampai mata bengkak. Itulah dulu saya diproses kan. Tetapi sesudah saya diberi kuasa bisa bawa orang ke surga, ke seluruh dunia, saya tidak berdoa lagi, tidak berdoa lagi. Hanya perintah kepada saya. Pengannya yang disuruh kita katakan terus kita kata, sip, bukan harus berdoa lagi. Karena sudah bertanggung jawab kepada saya. Oke, dengan jelas tadi pernyataan Pak Tulus itu kan saya diperkenankan membawa orang masuk surga. Yes. Itu kita mulai bertanya di situ. Iya. Di poin itu. Lanjut. Jadi ini sesuatu yang berani, sesuatu yang sensasi, Yes. sesuatu yang mengajak viral ini kan Iya. luar biasa. Iya. Pertanyaan